Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Gimana ujiannya kemarin ya? Bisa mengerjakan semua ya? Nanti mungkin setelah ini akan kita bahas ya. Tapi pembahasannya secara tatap maya ya. Bisa lewat Zoom mungkin ya. Jadi tidak seperti ini asinkron, yaitu dengan model asynchron learning ya. Akan kita bahas hasil ujian yang sudah Anda laksanakan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Masalahnya apa, kekurangannya apa, sehingga jadi bahan evaluasi untuk ujian berikutnya atau di UAS. Oke, kita lanjutkan materi kita setelah UTS adalah yang pertama adalah hukum ya. Oke, hukum Nah, ini salah satu bagian dari outline materi yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu hukum-hukum rangkaian listrik. Ya. Pada poin yang ketiga di sini atau pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang hukum Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini atau pertemuan kali ini yaitu dapat menjelaskan teorema tentang hukum Ya, yang kedua, dapat menghitung rangkaian arus listrik searah dengan hukum ya. Karena untuk rangkaian listrik 1 ini fokus kita adalah untuk rangkaian listrik dengan sumber arus searah. Kalau arus bolak-balik nanti pada rangkaian listrik 2. Oke, hukum Bunyi dari hukum itu sendiri apa? Jadi kuat arus yang melalui suatu penghantar adalah sebanding dengan beda potensial ujung-ujung penghantar asalkan suhu penghantar tetap. Itu yang menemukan siapa? Yang menemukan adalah Josh Simon Ohm, yaitu menyatakan dalilnya seperti itu ya. Jadi kuat arus yang melalui suatu penghantar adalah sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar asalkan suhu penghantar tetap. Nah, seperti yang pada pertemuan sebelumnya bahwa resistansi itu akan berubah terhadap temperatur. Jika temperaturnya naik, maka resistansi juga akan mengalami perubahan. Nah, di hukum ini tidak mempertimbangkan itu gitu ya. Atau bisa kita buat persamaan bahwa I itu sama dengan V per R, di mana I itu adalah kuat arus listrik, kemudian V-nya itu adalah tegangan ya. R-nya itu adalah hambatan. Oke, itu ya. Oke, itu kemudian nah ini contoh soal ya, sederhana ini sebenarnya. Nah, contoh soal arus listrik gitu ya. Arus listrik mengalir 2 ampere melalui seutas kawat penghantar. Ketika beda potensial 12 volt diberikan pada ujung-ujungnya, ya, tentukan hambatan listrik pada kawat tersebut. Ya, seperti diketahui bahwa I-nya itu 2 ampere, kemudian tegangannya adalah 12 volt, kemudian ditanya R-nya berapa. Nah, gampang ini ya. R itu adalah V per I. Ya, V-nya 12, I-nya 2, maka R-nya adalah 6 ohm ini. Oke, ya, terus ini satuan-satuan pada hukum ohm. Nah, ini perlu penting juga. Kenapa? Agar dapat dilakukan operasi aljabar, maka satuan harus diubah ke dalam standar internasional. Misalkan R itu harus dalam bentuk satuan ohm, I atau arus itu harus dalam bentuk satuan ampere, V itu dalam bentuk satuan volt. Jadi misalkan kalau R-nya itu kilo ohm, I-nya ampere, V-nya volt gitu ya, itu belum bisa dilakukan operasi karena R-nya masih kilo ohm, harus kita rubah dulu dalam ohm, baru bisa kita lakukan operasi aljabar atau hukum ohmnya bisa kita pakai. Oleh sebab itu harus kita konversi dulu. Nah, cara konversinya bagaimana? Bahwa 1 ohm ini ya. Nah, kalau 1 ohm, nah, berapa dijadikan kilo ohm ya, dikalikan 1000. Kalau dijadikan mega dikalikan 1 juta. Ya, misalkan 1 ohm atau misalkan 1 mega ohm.
1 mega ohm itu setara dengan berapa ohm gitu ya. Bahwa 1 mega ohm itu ternyata setara dengan, nah misalkan ini 1 mega ya, 1 mega ohm gitu kalau ditulis nanti ya, 1 mega ohm. Ini setara dengan berapa ohm? Nah, ini setara dengan 1 juta. Nah, seperti itu ya. 1 juta. 1 juta ohm. Loh, kenapa nggak ditulis 1 nolnya 6 gini? Ya, ini kelamaan, kepanjangan, kemungkinan besar kesalahan itu tinggi. Maka sebab itu kita buat aja 1 M ohm gitu ya. Biar mudah untuk penulisan. Kenapa perlu seperti ini? Perlu supaya memudahkan penulisan. Gitu ya. Jadi satuan di ohm atau di hambatan itu ya ini, ohm, kilo ohm, mega ohm. Di atasnya mega ohm sudah jarang gitu. Karena selalu sangat tinggi gitu ya. Umumnya ya ini, kilo ohm, ohm yang banyak dipakai. Kalau untuk di kelistrikan banyaknya di sini ohm sama kilo ohm. Kalau untuk orang listrik jarang yang pakai mega. Mungkin pakai juga ada yang pakai mega untuk beban-beban tertentu gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah untuk arus. Arus itu ya ini. Oh, Pak, kenapa nggak ampere terus kilo ampere, mega ampere? Oh, ampere aja udah besar di sini ya. Jadi untuk kategori 1 ampere itu sudah relatif besar gitu ya. Oh, mana tadi? Jadi untuk kategori 1 ampere itu sudah cukup besar ya, namanya arus 1 ampere itu sudah cukup besar. Maka dari itu arus di sini itu dalam orde mikroampere, miliampere, ampere ya. Kenapa perlu ini ya? Supaya untuk memudahkan. Coba Anda bayangkan kalau nanti, kalau misalkan saya menuliskan 0,00001 misalkan ya, 0,0000001 ampere ya. Nah, ini setara dengan berapa sih ya? Ini kan nolnya kebanyakan gitu ya. Nah, ini kita bisa menulisnya dengan mudah 1 mikroampere. Sama saja ya. Ya, lebih mudah ini, satu aja, 1 mikroampere. Itu setara dengan 0,0001 ampere. Ya. Jadi untuk memudahkan penulisan, ini juga harus distandarkan nanti. Kemudian yang kedua, yang terakhir itu adalah tegangan. Ya, tegangan ini bisa bervariasi ya. Ada mikrovolt, ini sudah kecil ini, ordernya mikrovolt, sangat kecil. Biasanya untuk beberapa, untuk sensor-sensor gitu ya. Kalau tegangan keluaran dari sensor itu kecil rata-rata. Kemudian itu untuk milivolt, ini ada kecil juga. Kemudian volt ya, dan kilovolt ya. Volt ini besar. Oke, jadi itu tadi satuan-satuan ya, dan harus standar ya. Ini untuk mengukur kuat arus listrik, modelnya seperti ini ya. Jadi arus listrik itu pemasangannya dihubungkan secara seri dengan beban. Jadi kalau ada suatu rangkaian ya, itu ini, kalau mau memasang arus maka harus dilepas dulu, diputus dulu jalurnya itu, kemudian dipasang alatnya. Ini contohnya ini baterai ya, ini baterai, ini beban atau resistor ya. Nah, untuk mengukur arusnya ya, sebelum dari baterai sebelum masuk ke resistansi itu lewat ampere meter dulu. Nah, nanti bisa ketahui arusnya berapa. Jadi kalau untuk pemasangan kuat arus listrik itu harus dipasang secara seri ya. Ini untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Jadi kalau untuk tegangan pemasangannya itu secara paralel ya. Ini gambar rangkaiannya, ini wiringnya. Jadi gambar rangkaiannya seperti ini. Ini objek yang diukur kan beban yang diberikan adalah resistansi misalkan. Untuk tegangannya ya seperti ini. Nyambungnya. Nah, ini wiringnya, diagram wiringnya.
Beda dengan arus tadi. Jangan sampai Anda ngukur tegangan tapi masangnya seperti arus atau kebalikan. Pasti akan rusak nanti alat ukur Anda. Itu harus tepat. Nah, ini untuk mengukur hukum Ohm. Nah, kita memerlukan dua buah alat ukur, yaitu alat ukur arus dan alat ukur tegangan. Gambar rangkaian seperti apa? Seperti ini. Jadi untuk menguji kebenaran hukum Ohm, rangkaiannya sederhana. Ada sumber tegangan, ada resistansi, ada voltmeter, ada ampermeter, kemudian dirangkai seperti ini. Itu adalah bentuk rangkaiannya. Kemudian wiringnya, ya ini seperti ini. Ya, ini dari sumber tegangan, ya misalkan 2 volt gitu ya. Terus kemudian ini masuk ke alat ukur ampermeter. Keluaran dari ampermeter masuk ke dalam resistansi gitu ya. Kemudian ini alat ukur tegangannya atau voltmeter. Nah. Oke, baru masuk ke sini. Nah, ini untuk mengukur. Nanti kita amati. Kita rubah tegangan di sini ya. Tegangannya di sini kita rubah. Misalkan ini sudah 2 volt. Kita naikkan jadi 3 volt, 4 volt dan seterusnya. Kemudian kita lihat arusnya berapa, tegangannya berapa. Nah, nanti bisa terbukti atau tidak hukum Ohm itu bahwa kalau tegangan sumbernya itu naik ya, arusnya naik ya, naik apa tidak, terus arus di sini arusnya naik, tegangannya naik atau tidak gitu ya. Jadi idealnya nanti kalau secara teori arusnya juga ikut naik, tegangannya juga ikut naik, hambatannya tetap, karena bunyi hukum Ohm tadi kan seperti itu ya. Bahwa kalau V-nya naik gitu ya, V-nya naik, I-nya juga naik gitu ya, arusnya juga naik, dan R hambatannya itu konstan di sini tetap. Jadi tidak naik kalau R-nya. Kenapa? R-nya kan nggak dirubah-rubah ya, R-nya konstan. Jadi ada dua yang dirubah. Tegangannya berubah, arusnya berubah, dengan catatan R-nya konstan. Nanti di praktikum rangkaian listrik 1 kita akan menguji kebenaran hukum Ohm itu ya. Kita akan buat rangkaian, kita buktikan apakah hukum Ohm itu terbukti atau tidak gitu ya. Oke, ini untuk tugas ya, ini sederhana saja untuk pengayaan biar mudah, biar apa yang sudah disampaikan bisa masuk ke dalam pikiran dan tidak mudah hilang gitu ya. Ini mudah, beda potensial 15 volt gitu ya. Beda potensial 15 volt harus diberikan pada ujung-ujung setas kawat dengan arus 2,5 ampere mengalir melalui kawat tersebut. Berapa hambatannya? Mudah aja, ini R sama dengan V per I. V-nya 15, I-nya 2,5 berapa. Nah, perlu diketahui nanti ya ada beberapa satuan yang nggak sama gitu ya. Yang ini harus Anda samakan nanti. Ini contohnya, ini satuannya masih dalam mode miliampere ya. Sedangkan ini ohm. Nah, ini nggak bisa langsung dilakukan operasi pembagian atau perkalian gitu ya, harus disamakan dulu. Oke, begitu. Nah, ini juga nanti yang kedua, Anda juga hitung di sini ya. Tentukanlah nilai hambatan arus dan tegangan yang belum diketahui pada tabel berikut dengan menggunakan hukum Ohm. Nah, ini hambatannya 10 ohm, arusnya 30 mA, tegangannya berapa? Nah, tegangan di sini satuannya nanti apa? Nah, terserah Anda, mau volt, mau kilovolt, mau milivolt, boleh ya. Tapi harus sama nanti untuk melakukan operasi operasi perkalian atau pembagian harus disetandarkan dulu satuannya, baru bisa dilakukan operasi. Kalau seperti ini misalkan V-nya kan, V itu sama dengan I kalikan R. I-nya berapa? Oh 30. R-nya berapa? 10. Maka ketemulah 300 volt. Salah. Ya. Ini nggak boleh. Ini masih miliampere. Harus dijadikan ampere dulu. Baru bisa tepat nanti jawabannya. Kalau tidak salah pasti nanti ya. Dan seterusnya nanti ya. Ini beberapa, ini nomor absen tuh, nomor absen misalkan Anda kan sudah punya nomor absen sendiri-sendiri dan unik itu. Setiap orang setiap kelas itu nggak akan sama ya. Ada yang satu orang nomor absennya 2. Kan nggak ada. Satu orang nomor absennya pasti 1. Misalkan ini nomor absennya 2. Ya, misalkan nomor absennya 3 lah.
2 kali 3 ya berarti 6. Di sini nanti hambatannya adalah 6 kilo ohm. Nah, arusnya berapa? Nah, Anda hitung dengan tegangan 12 volt. Oke, itu ya tugas yang ketiga, nanti Anda buat video gitu ya. Video animasi yang menggambarkan prinsip hukum Ohm disertai contoh penerapannya dalam suatu rangkaian listrik ya. Nah, ini nanti Anda cari di situ banyak, Anda bisa buat atau cari. Nah, kalau buat kayaknya sulit ya. Mending cari video di beberapa aplikasi penyimpan video seperti YouTube dan seterusnya itu ya. Terus kemudian Anda presentasikan nanti ya, dari animasi tersebut. Kemudian dikerjakan ini secara kelompok 3 orang ya, masing-masing kelompok nanti. Ya, tiap kelompok nanti tidak boleh sama videonya. Berarti nanti saya dapatnya karena 24 berarti 6 video per kelas ya. Per kelas itu ada 6 videonya. Durasinya jangan panjang-panjang ya, karena kuotanya juga terbatas. Durasinya 15 menit saja gitu ya maksimal, kurang boleh. Pasal 1 menit aja ya, 1 menit itu baru assalamualaikum udah selesai ya. Baru salam aja udah selesai, jangan 1 menit ya. Upload video presentasi dalam channel YouTube atau yang lainnya, Instagram mungkin ya boleh, silakan ya. Kirim link video pada e-learning PNC, seperti itu nanti ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA group ya, ataupun LMS, ataupun email, atau media yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.